Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang ada di rumah, bagaimana? Paket data aman? Wifi sekolahan aman? Film Korea sudah selesai? Mantap. Ketemu lagi dengan Kang Mas kalian, guru paling garing sedunia. Aduh, Barti hujat. Murid-murid garing katanya. Oke, tidak masalah. Sekarang kita akan belajar apa ini? Ya, kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan perlistrikan, yaitu rangkaian listrik, seri, paralel, dan rangkaian campuran. Siap ya? Langsung saja. Jlang. Nah, di sini ada dua rangkaian. Rangkaiannya ini berbeda, pasti memiliki nama yang berbeda. Kalian sudah tahu? Ini sebetulnya sudah dipelajari sering loh di SD. Nah, kalau lupa, saya ingatkan. Yang sebelah ini yang disusun bercabang atau bersusun seperti ini namanya rangkaian paralel. Sedangkan yang disusun secara tunggal atau secara berjajar, berderet seperti ini namanya rangkaian seri. Yang bercabang namanya paralel, yang tunggal ini namanya seri. Oke guys. Nah, sekarang kalau kita hidupkan bagaimana? Kita hidupkan ya. Jeleng. Nah, ini sudah hidup. Masih ingat toh? Intinya kalau dari lampu ini bisa menyala karena ada arus listrik yang mengalir dari titik positif ke negatif. Nah, jadi arusnya seperti ini. Ngeng 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 ngeng. Hidup. Nah, ngeng 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 ngeng. Hidup. Ke sana, laju ke sana, hidup. Intinya setiap lampu itu teraliri listrik maka akan hidup. Sama dengan ini. Jika kita hidupkan saklarnya, semua akan hidup karena dilalui arus listrik. Lewatnya gini, dari positif neng 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 jeleng, lancar arusnya, maka lampunya menyala. Oh iya, yang jenggul ini yang positif ya. Nah, dilihat di batu baterai itu yang jenggul-jenggul itu pasti positif gitu guys. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi, coba lihat nyala lampunya. Wah, ini nyala lampunya itu ternyata paralel, jauh lebih terang dibanding rangkaian seri. Nah, kenapa? Wah, ya ampuh. Tapi dari sumber Mbah Google yang pernah Kang Mas Bejo baca, ini karena rangkaian paralel ini arusnya itu, kabelnya itu mengalirkan arus secara masing-masing. Nah, arusnya ini sama alirannya ke sininya. Nah, setiap lampu memiliki aliran listrik yang sama sesuai dengan kapasitas batunya ini. Tapi kalau ini rangkaiannya yang dilalui arus listrik ini harus terbagi menjadi beberapa lampu sehingga sedikit daya yang diterima lampunya berkurang gitu. Tapi pada intinya paralel jauh lebih terang dibanding rangkaian seri tuh guys. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi jika tak matikan salah satu lampunya. Nih ya, yang tengah akan saya matikan. Jeleng. Ternyata dua ini masih hidup. Kita cari tahu mengapa seperti itu. Tapi jika salah satu ini tak matikan, mau yang mana? Ini atau sana? Coba yang tengah juga ya tak matikan. Jeleng. Ternyata semuanya mati. Loh, kenapa bisa seperti itu? Masih ingat? Lah, ini masih hidup karena arus listriknya masih bisa lewat sini. Nah, lancar jaya arus listriknya. Nih, yang atas juga masih bisa lewat sini. Jeleng, 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 teraliri arus listriknya lancar jaya dari positif ke negatif aman. Tapi kalau ini yang tengah mati, ini lewat sini, lewat mandek, tidak sampai tujuan, arus listrik tidak mengalir dengan lancar. Makanya ini tidak teraliri listrik, ini tidak jomeneh iki. Nah, oke, kita hidupkan lagi. Misalkan yang paling pinggir ini yang tak matikan, jeleng, tetap mati semua karena mau lewat sini, lewat. Oh, mandek enak gini.
Nah, tidak teraliri. Intinya ketika rangkaian paralel itu salah satu lampu mati, yang dua masih hidup. Tetapi jika yang seri salah satu mati, semua meninggal dunia. Kok meninggal? Mati. Itu loh guys. Itu adalah salah satu perbedaan rangkaian paralel sama seri. Nah, sambil kita ingat-ingat tadi. Nah, rangkaian paralel itu bersambang, seri itu tunggal. Kemudian jika lampu dihidupkan, paralel jauh lebih terang daripada yang seri. Kemudian jika ini satu mati, paralelnya lampu yang lain masih bisa hidup. Tetapi rangkaian yang seri, jika satu saja mati, semua akan mati. Gitu. Gampang dong. Udah, tapi kita langsung lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian campuran. Kalau rangkaian campuran ya pasti ada gabungan dari seri dan paralel. Dan kita akan bermain-main saja ini di rangkaian campuran, yaitu di sini ada beberapa tombol. Oh ya, S ini adalah saklar, L ini adalah lampu. Nanti ada lampu 1, lampu 2. Untuk selanjutnya kita sebut saja L gitu ya, sama S. Nanti misalkan L2, nah ini dimatikan itu seperti apa. Kemudian L3 jika mati yang terjadi seperti apa. L5 yang jika dimatikan yang terjadi akan seperti apa. Jika saklar 2-nya itu dibuka yang terjadi seperti apa. Oke, kalian bisa tebak-tebak dulu. Oke, coba dibayangkan L2 ini. Jika L2 saya matikan, apa yang akan terjadi ya? Kita lihat ya. Kita lihat. Jeleng. Wah, ini L2 tak matikan. Ternyata lampu yang hidup L1, L3 sama L5. Tapi saklarnya ini sudah tak tutup semua loh ya. L1, L3, L5. Kenapa bisa seperti itu? Kita cek aliran arusnya. L1, L3, L5. L1 bisa hidup karena lewat sini, arusnya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lancar arus listriknya yang dilalui L1, L3, L5 terlewati arus listrik, makanya lampunya hidup. Tapi L4 ikut mati karena ketika L2 nya mati, kita cek ya arusnya lewat sini, mandek tekan gini, renek dalan liyo. Renek dalan liyo. Alah males. Oke. Nah, sampai di sini L2 nya mandek. L2 nya mati, menghambat arus listriknya, sehingga L4 nya juga tidak dilewati arus listrik, makanya juga ikut mati. Nah gitu loh guys, itu L2 nya yang mati. Sekarang kalau kita coba L3 atau lampu 3 yang dimatikan, apa yang terjadi? Jeleng. L3 ketika dimatikan, ternyata L1, 2, L4, L5 masih hidup. Kenapa bisa seperti itu? Apakah bisa dilalui arus listrik? Kita cek arus listriknya. Dari saklarnya sudah ditutup ya. Ini aliran listriknya dari positif menuju ke negatif lewat sini. Lewat sini tidak mungkin karena tidak ada jalan lagi. Lewat sini terlalui, lewat sini L5-nya juga terlalui, dan jeleng, arusnya lancar dan yang terlalui arus adalah L1, L2, L4, L5. Makanya L1, 2, 4, 5 nya itu hidup. Nah sekarang apa yang akan terjadi jika L5 nya yang tak matikan? Jelep. Wah, ternyata semuanya mati guys ketika L5 nya mati. Loh kenapa ya? Ini saklar 1, 2 nya tak tutup ya. Kita coba kita lewatkan L1 nya. Lewat sini, oke, lewat sini gen cepet, lewat sini. Wah, lah ketutupan. Arusnya mandek sampai sini, tidak sampai ke finish. Akhirnya ya mati. L2 nya tetap mati. Lewat mana? Lewat sini, tetap mati. L4 nya juga tidak bisa lewat sini, mandek tekan gini. Belum mati, wedan po, tidak bisa. Jangan, tidak bisa. Kecuali gitu dipiak gitu, buang mana ya iya. Oke, itu guys, intinya kalau L5 sudah
menghambat semua arus listriknya, mandek tekan ini, ternyata semuanya mati. Nah sekarang jika saklar 2-nya kita buka, apa yang akan terjadi? Jeleng. Jika saklar 2-nya terbuka, ternyata yang hidup hanya L1, L3 sama L5. Kenapa ya bisa seperti itu? Ternyata kita cek arus listriknya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, aman. L1, L3, L5-nya terlalui arus listrik, berarti hidup. Sekarang L2, L4-nya lewat sini, lewat sini, lewat sini, bisa lewat, tekan kene mandek. Arep tekan kene, arek anjok kene ora iso. Sampai sini mandek. Ternyata L2 sama L4-nya tidak dilewati arus listrik, makanya tidak hidup. Nah, gitu guys. Mudah kan? Tapi ini perlu analisis yang jeli loh. Kalau kalian kurang fokus biasanya sok keliru, asal tebak. Wah, ketoknya, walah ketoknya ya apa? Kelihatannya jika L2 mati, yang lain ikut mati. Kenapa? Karena takdir. Ya tidak, kita harus bisa menjelaskan. Karena jika L2-nya mati, arus listriknya yang dilewati hanya ini gitu. Intinya setiap lampu yang dilewati arus listrik dia akan hidup, tapi yang tidak dilewati arus listrik dia akan mati. Gitu guys. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika L1-nya dimatikan? Kalau kamu sudah tahu, komen di bawah. Kalau tidak tahu, tetap komen. Itu saja guys, tidak usah lama-lama, kita belajarnya. Tetap semangat belajar, jangan lupa bersyukur. Tetap semangat, salam semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok semongko ya ora duren wis mantep. Apa kates kan ngoceh. Nah, boh lah.